Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pentingnya in-service dalam mengembangkan kompetensi menuju guru yang profesional. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai presenter 1, Deni Syuliani dengan NPM 19212130, dan ada presenter 2 yaitu Meila Yunifahira dengan NPM-nya 19212136, dan presenter ketiga yaitu Sofi Kolbi Nur Azizah dengan NPM-nya 19212150. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari in-service education. Perlu teman-teman ketahui, jadi sebelum seorang menjadi guru itu ia harus menempuh pendidikan prajabatan di lembaga pendidikan guru. Nah, di mana di lembaga ini para calon guru itu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan agar menjadi guru yang profesional. Namun di lembaga pendidikan ini tidak semuanya diberikan gitu pengalamannya itu, jadi terbatas karena waktunya yang terbatas pula. Jadi di lembaga pendidikan ini calon guru hanya diberikan sebagian kecil masalah-masalah yang mungkin nantinya itu akan ada di kehidupan nyata. Tapi itu pun kebanyakan berupa teori-teori saja yang belum tentu sesuai dengan kenyataan atau inisiatif, bahwa inisiatif setelah seseorang itu lulus dari lembaga pendidikan prajabatan dan mulai melakukan pekerjaannya itu sangat penting ditempuh suatu pendidikan, di mana di sini pendidikan ini disebut dengan in-service education. Nah, jadi program in-service education ini merupakan program yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjalani pendidikan di lembaga prajabatan atau yang sudah memiliki jabatan sebagai seorang guru, sehingga mereka dapat berusaha meningkatkan profesinya melalui pendidikan lanjutan. Misalnya, yang berijazah diploma dapat melanjutkan ke S1. Dari S1 dapat melanjutkan ke S2. Dari S2 ke S3, seperti itu. Nah, di program ini merupakan itu suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan penyegaran yang dapat membawa mereka ke arah perkembangan pengetahuan yang up to date. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pengertian materi-materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Meila dan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Yunifahira, NPM 1921222136, akan melanjutkan presentasi untuk materi kedua dan ketiga, yaitu pengertian in-service training dan tujuan program in-service training. Pengertian in-service training. Program in-service training merupakan suatu program yang diselenggarakan dalam rangka terus meningkatkan profesionalitas guru. Program ini biasanya dilakukan dengan lokakarya, penataran, seminar, rapat dewan guru, studi kelompok antar guru, pengembangan melalui kegiatan penelitian, penugasan-penugasan, workshop, dan lain sebagainya. Selain itu, in-service training adalah proses pendidikan yang ditujukan kepada pegawai yang sudah berstatus tetap, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan terhadap bidang yang ditekuninya. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, maka seorang pegawai harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Cornelius, Margono, dan Hartutingisi 2014 halaman 1813. Ada beberapa penataran yang sering dilakukan. Penataran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, penataran penyegaran, yakni usaha peningkatan kemampuan guru agar sesuai dengan kemajuan iptek. Yang ketiga yaitu penataran peningkatan kualifikasi, yakni usaha peningkatan kemampuan guru sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang ketiga yaitu penataran perjenjangan, yakni suatu usaha meningkatkan kemampuan guru sehingga memenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu.
Dan materi ketiga yaitu tujuan program in-service training. Menurut Mangkunegara, tujuan pelatihan secara luas dapat dibagi menjadi 9 poin, yaitu yang pertama meningkatkan penghayatan jiwa, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja, yang keempat meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia, yang kelima meningkatkan sikap moral, yang keenam meningkatkan prestasi karyawan, yang ketujuh meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedelapan meningkatkan keusangan, yang kesembilan meningkatkan skill. Dan tujuan dilakukan kegiatan in-service training yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap profesionalisme guru, yang kedua meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal demi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga meningkatkan keterampilan, sikap, dan pemahaman. Mahmuda 2016 halaman 29. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari diadakannya program in-service training yaitu untuk membantu para guru dalam meningkatkan 4 kompetensi dasar seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie Kolbi Nur Azizah. Baik, sekarang bagian 4 yang akan dijelaskan oleh saya, Sophie Kolbi Nur Azizah, dengan NPM 1921225150. Yang keempat yaitu manfaat program in-service training. Bagian pertama, manfaat yang didapat dalam melaksanakan in-service training adalah untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, meningkatkan kecakapan dan pengalaman pendidik sebagai modal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu, bagian 2 saya akan menjelaskan. Menurut Sondang Siagian dalam Sudana tahun 2011 halaman 143 sampai 144, manfaat dari pelaksanaan pelatihan atau yang dikenal in-service training itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat bagi sekolah, dan yang kedua, manfaat bagi guru itu sendiri. Nah, manfaat bagi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah akan mengalami peningkatan dalam segala bidang. Yang kedua, terjalinnya keserasian antar atasan dan bawahan. Yang ketiga, akan mudah dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat bagi seluruh anggota organisasi dengan berpegang pada komitmen yang lebih besar. Yang kelima, menciptakan sikap saling terbuka dalam penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Yang keenam, komunikasi berjalan lancar dan efektif. Dan yang ketujuh, bisa menyelesaikan masalah secara fungsional. Nah, ini ada bagian terakhir, yaitu manfaat pelatihan bagi guru itu sendiri. Yang pertama, ada guru akan lebih mudah dalam membuat suatu keputusan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan suatu persoalan yang tengah dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. Yang keempat, menambah rasa ingin dalam meningkatkan kemampuan kerja. Yang kelima, membuat rasa percaya diri menjadi motivasi di saat menghadapi suatu persoalan. Yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang bisa dimanfaatkan oleh guru secara teknikal dan intelektual. Yang ketujuh, mendapatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, dapat mengakui atas kemampuan seseorang. Yang kesembilan, menambah kemandirian pada tekad seorang guru. Dan yang terakhir, berani dan tidak takut terhadap tugas-tugas yang ada di masa depan. Nah, selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai implementasi perumusan kebijakan in-service training. Halaman pertama dari 2 halaman. Penelitian yang dilakukan oleh Muhali dan kawan-kawan yang berjudul Pelatihan Guru MIPA MAN 3 Lombok Tengah dalam menyusun perangkat pembelajaran yang melatihkan kemampuan metakognisi siswa. Jadi, hasil yang didapatkan dalam pelatihan tersebut adalah guru paham terhadap apa yang diajarkan dan hasil pekerjaan yang dibuat memuaskan. Nah, dampak positif dari in-service training yang telah dilakukan oleh
guru adalah guru dapat menganalisasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Lalu bagian terakhir dari nomor 5 ini, penelitian yang dilakukan oleh Hunaipi dan kawan-kawan yang berjudul Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas PTK dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru di MTS New Martakna. Hasil yang didapatkan setelah pelatihan adalah para guru yang menjadi peserta pelatihan telah paham dan terampil dalam penelitian di dalam kelas dan telah paham dalam menulis karya ilmiah. Nah, hal tersebut dapat dilihat melalui hasil dari artikel yang peserta kerjakan sudah bagus. Oke, jadi kesimpulannya adalah usaha-usaha dalam mengembangkan atau dalam pengembangan tenaga pendidik khususnya guru itu meliputi 2 program. Yang pertama itu program in-service education dan program in-service training. Nah, yang pertama ini, program in-service education itu merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan penyegaran yang membawa mereka ke arah pengetahuan yang up to date. Nah, sedangkan di program in-service training itu merupakan suatu program yang diselenggarakan untuk terus meningkatkan profesionalitas seorang guru. Nah, program ini itu biasanya dilakukan dengan lokakarya, penataran seminar, lalu rapat dewan guru, studi kelompok antar guru, pengembangan melalui kegiatan penelitian, penguasaan, workshop, dan sebagainya. Dan di mana semua itu bertujuan untuk membantu para guru dalam meningkatkan 4 kompetensi dasar seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi yang profesional. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.